Selamat pagi.
ada juga Starla yang mau nyanyi bareng kita. Sip, mantap? Happy ya, happy. Happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Bersama dengan Desa kita akan mendengarkan ayat hafalan ini, ya. Nanti akan diwakilkan oleh teman kita. Siapa dia? Yuk kita lihat. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Amin. Lukas 24 ayat 40. Terima kasih. Tuhan. Puji Tuhan. Jadi itu tadi adalah ayat hafalan dari teman kita Sino. Wah, Mbak Sino pintar menghafalkan ayat hafalan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu apa ya? Seperti Samuel kecil. Bisa ya? Mari. Ya, oke. Kita mau nyanyi lagu Seperti Samuel kecil.
kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Adik-adik bisa buka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ke-29. Oke, Tante Yeski ulang lagi ya. Adik-adik bisa buka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai 29. Nah, hari ini Tante Yeski mau bacakan judul perikopnya, yaitu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Oke, adik-adik ya. Hari ini kita mau mendengarkan cerita bahwa Thomas itu belum percaya karena Yesus bangkit. Karena ada beberapa murid-murid Tuhan Yesus yang sudah melihat Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi tidak kepada Thomas. Waktu itu Thomas nggak ada waktu Yesus datang ke rumah itu bersama dengan murid-muridnya dan menunjukkan bahwa tangannya Tuhan Yesus lubang, perutnya juga lubang gitu ya kan. Terus setelah itu ada ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, saat ini Thomas itu lagi nggak percaya nih sama teman-temannya, dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, karena Thomas merasa bahwa Yesus sudah disalib, Yesus sudah mati, dan bahkan Yesus sudah dikuburkan. Nah, tapi murid-murid Tuhan Yesus yang lain meyakinkan kepada Thomas bahwasanya Yesus sudah menampakkan diri loh sama kita gitu. Tapi Thomas nggak percaya. Kalau Tuhan Yesus belum menampakkan diri langsung kepada Thomas, Thomas nggak percaya. Tapi saat ini Tante Yeski mau teruskan ceritanya ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Saat pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saat ini nih Thomas kaget. Kok Tuhan Yesus datang? Berarti benar nih, Tuhan Yesus kemarin sudah menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Saat itu Thomas baru percaya bahwa Yesus memang bangkit. Nah, kemudian ada ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, ini Tuhan Yesus ngomong ya kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, Yesus langsung nih ngomong sama Thomas, bahwa jangan sampai kamu tidak percaya bahwa aku memang bangkit gitu. Jadi Thomas waktu itu diminta sama Tuhan Yesus, nih disuruh megang nih tangannya Tuhan Yesus yang lubang, suruh melihat juga nih. Terus di lambungnya Tuhan Yesus juga lubang karena bekas ditusuk sama tombak gitu. Dan di ayat yang ke-28 Thomas menjawab kepada Tuhan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Thomas percaya kan? Oke, Tante Yeski mau teruskan di ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Oke adik-adik, jadi hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang Thomas. Berarti sudah lengkap nih, murid-murid Tuhan Yesus semuanya sudah melihat Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yesus memang mati ya adik-adik. Oke adik-adik semua, hari ini Tante Yeski mau ngajak adik-adik semua itu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dan ada pesan nih dari Tuhan Yesus bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke adik-adik ya, Tante Yeski mau kasih adik-adik ayat hafalan yang di ayat 29. Nanti adik-adik bisa menghafalkan dengan baik, kemudian minta mama papa suruh rekam. Setelah dibikin video, bisa dikirim langsung ke WhatsApp-nya Tante Yeski, supaya Tante Yeski tahu adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalannya di hari Minggu ini. Oke? Baiklah adik-adik, Tante Yeski mau kasih tugas untuk adik-adik semua yang ada di rumah ya. Adik-adik bisa cek tuh di plastik mapnya adik-adik, itu ada isinya kertas HVS kosong dan kertas buffalo. Nah, adik-adik bisa cek ya di situ. Gambarnya adalah
gambar tangan. Tante Yeski akan tunjukkan gambar tangannya ya adik-adik ya. Setelah itu adik-adik bisa contoh gambar tangannya. Adik-adik gambar di kertas HVS-nya ini. Kemudian adik-adik gunting. Gambarnya seperti ini ya adik-adik. Nih, jadi adik-adik bisa tangannya Tuhan Yesus yang disalib seperti ini. Caranya gimana? Caranya adik-adik pakai tangannya adik-adik sendiri ya. Caranya begini, adik-adik bisa pakai tangannya adik-adik sendiri, gini ya. Nanti gambarnya Tante Yeski kirim lagi ke nomor WhatsApp Mama dan Papa. Adik-adik bisa bahasanya itu di blad ya adik-adik ya. Adik-adik bisa gambar di sini tangannya, kemudian adik-adik gunting. Jangan lupa adik-adik bisa tulis nama di sini atau dimanapun adik-adik suka. Adik-adik tulis nama, kemudian gambar yang sudah adik-adik buat, adik-adik tempel di sini nih. Di kertas buffalo yang berwarna. Adik-adik ada yang dapat warna pink, ada yang dapat warna merah, ada yang dapat warna kuning, hijau, dan banyak lagi ya. Setelah adik-adik tempel di sini, adik-adik bisa gambar lagi tuh sekreatif mungkin. Mau dikasih gambar hiasan apa, atau yang penting adik-adik kreatif ya. Setelah itu, setelah adik-adik sudah gambarnya dengan kreatif, adik-adik bisa minta Mama dan Papa untuk foto. Fotonya kemudian juga tetap dikirim ya ke WhatsApp-nya Tante Yeski langsung, supaya Tante Yeski bisa menilai tugasnya adik-adik dikerjakan apa. Nah, oke adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sampai di sini dulu ya. Adik-adik harus tetap semangat untuk melayani Tuhan, untuk tetap semangat beribadah. Meskipun kita jauh-jauhan nggak masalah, karena Tuhan Yesus itu dahsyat sekali, luar biasa dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau melipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami dapat sekolah minggu kembali meskipun kami melalui online. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata kepada kami, sebab kami percaya meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya bahwa Yesus memang bangkit untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati anak-anak-Mu semuanya yang ada di rumah masing-masing. Tuhan jadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin, anak-anak yang terus semangat untuk beribadah kepada Tuhan dan menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya berkat damai sejahtera turun atas anak-anak-Mu semua di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ye adik-adik, semangat ya menjalani hari-hari dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.